Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala taqfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu ini Mas Afif Woy. Sebetulnya masalah Hamas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Seorang lagi setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasser Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasser Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan sudon dan sudon, sama-sama acak secara ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah berdikutasi. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif mungkin terjadi objek sasaran mereka. Kan berarti kan punya akibat ke Indonesia. Terus Kowi itu bisa Kowi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar. Bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Kowi itu bisa secara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Yes. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal tuh. Alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kok iya kan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawab Nabi, ana Rasulullah wala yudayyanillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin mubtada'in, agama yang bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan. Diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hudnah itu genjatan senjata. Ini kita, Kowi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka. Gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mah. Ya rasional satu, masa Tuhan nih dengan Lata Uzza rasional, ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad ya bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener loh. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu halal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Nah, itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu cara sekarang menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mereka Nabi sepedi. Kalau diskusi itu terbuka, pasti orang tahu mana yang hak, mana yang ya sama. Ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngaku. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Kowi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya,
Itu kan orang masa tanya fikih seruat itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujuk-ujuk pengen ngaji di saya, terus ngaji gitu aja. Coba kalau ngaji direktor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Mau enaknya jadi direktor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang jadi Kowi itu bisa Kowi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma, anak ini sudah Muslim. Sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Kowi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang. Jadi Kowi itu tidak harus. Ya, jadi Kowi itu bisa sebenarnya. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Kowi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur gitu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Kowinya di mana kan enggak ada. Enggak ada. Iya. Kowinya ya tadi di tetangga, wah keren dosen itu. Lah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Nah itu juga Kowi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap pengangguran. Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu. Dulu ada orang sering marah sama istrinya sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jadi duduk. Angan-angan tetap untung. Angan-angan punya istri tetap untung. Jangan duduk ya kepenak gitu sih. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat Rafais, gimana lagi? Gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal itu. Kalau ngawur sih kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya itu tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out gak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Nah itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya,
Surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci. Tapi ada orang kiai yang bantah, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blank-blank saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang aja Miftah. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lewat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wa fi butihatin sedekah itu Nabi ingin memberi contoh. Segampang itulah masuk surga. Terus tadi yang Abu Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rekor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib, makanya tak ganti. Saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau, maksudnya kacau gini. Kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, nggak. Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngentos. Kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak terima tamu itu, dutanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu. Saya sebetulnya termasuk kiai yang makan ya, tapi mewakili kiai yang tidak. Terus sering kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan, kadang kita mu izin kurang ajar, terus cerita aku melarat. Iso kon ndongakno pom, memang aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau gue jimat kok, disangoni 1.000, ih ndongakno toko kolaris ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer aku. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan juga nih. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi saman kan gak ada rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah itu kadang ada tamu travel tuh saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam di depan, kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas temanya apa dulu, uang pegang dulu kan. Aku saya bilang saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh ya. Mikir dia kalau ngaduin saya mikir. Wah repot musuh kedua. Saya bilang saya ini kiai mapan loh. Nah, uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nudhami itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau mengalami kasyaf, digojlokin. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan, pertanyaannya apa? Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf. Khonikoh namanya.
Jadi akhirnya beliau kembali tapi gak jadi apa rektor. Tapi tetap apa ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa? Oke. Kalau belakang ngajar toriko kalau di Indonesia. Jadi nanti guri istighosa, nanti ngarep hada halal, hada haram. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Kayak menjadi. Ada tamu, anaknya tuh ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu nggak punya apa-apa. Dia ganteng resik. Tanya. Kebetulan Pak Surup, orang Jawa kan Sandiolo. Surup itu kan Sandiolo. Surup saya itu masih open house pas itu masih nerima tamu. Terus saya dari daerah ini gini. Kebetulan orang Padi yang sekarang baru rame itu. Kebetulan dia saya tapi ya kebetulan. Terus gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya. Saya pertama masih datang ke sekitar tahun 2006 gitu kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya ngiyai kan baru 2005, ngiyai beneran resmi. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa, wes mulai hak ngenteni aku tadi. Alhasil terus, gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu udah istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Nggak usah Gus. Udah saya mau tanya, nggak usah Gus. Mulai dari, wah saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu nggak usah? Betul penting Gus, penting jangan jawab. Kamu udah kurang ajar betul itu. Oh saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kula. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, entuk neng. Jadi saya itu gentun ngomong gitu karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang, saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di Iana termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya karena bisa saja niatnya itu lam tu amil ni muamalataz zauja kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin neka. Ya seperti terus di Iana dicontohkan kama qala rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe kurang anakku, maksudnya anakku, wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek lakon ngene kok belum. Ngel-ngel wong ngandani wong ra oleh nelpon aku. Ngapunten mbahmu. Sama situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tajuilan niat. Dia mboten usah Gus, dia malah menggurui saya. Enggak usah Gus. Enggak usah gimana? Enggak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh masih niatnya gimana? Telah kita ngaku niku kula.
Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takut wae suruh ribet temen. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sunisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang lemah. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. I, itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoain kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa tahlil RT aja enggak laku dia. Itu akhirnya dia enggak punya kemampuan dakwah, sebenarnya enggak bisa nih kaumnya. Makanya saat di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa arsalami rasulid illa bilisani apa? Qaumi. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak, di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana nih kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak wailak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan itu sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu guys ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemukannya dulu? Kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Saya tuh kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung nih. Loh, bojomu cek iki orang Bu Ijo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya, biasa kan ya. Dia pertombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak wailak itu gak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh, Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan ya, bos, sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak kowe ora pahaman. Bila di semua itu kalimatnya Nabi sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis nih sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenis wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam mana? Ya, oh kalau orang Jawa Timur paham sekali kan? Ya, ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa. Betul. Apalagi Surabaya. Loh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat. Tanya Wafi Budi Ahadim itu kalau orang Jawa Timur enggak? Itu kalau seminar di Jogja enggak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Enggak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja, enggak pernah ada pertanyaan senakal ini enggak. Jadi kultur itu iya, makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nekanya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya, jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak itu kasihan itu Ustaz.
Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu, fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit, tapi itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu, yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh, ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul ya kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? PAI apa? PAI. Oh besar, alhamdulillah. Wah itu harus bilangin aja. Ini yang mewakili I. Jadi harus serius itu. Ya, ngoten mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.